Terima kasih rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan telah datang dan kita bisa lakukan konferensi pers terkait permasalahan PT TAS, PT Tiara Abadi Sentosa. Saya Sulaiman dari kantor hukum Sulaiman SH MKN dan rekan sebagai kuasa hukum daripada PT Tiara Abadi Sentosa ingin memberikan klarifikasi, memberikan bantahan terkait isu-isu yang beredar baik di media sosial maupun yang beredar di luar terkait kelangsungan PT TAS di Kendari. Menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, kami selaku kuasa hukum PT TAS merasa perlu untuk melakukan klarifikasi dan memberikan tanggapan terkait dengan pemberitaan sepihak. Saya anggap pemberitaan sepihak karena tidak melakukan klarifikasi kepada pihak PT TAS yang kami nilai sangat merugikan dan sangat meresahkan bagi kelangsungan perusahaan, khususnya bisnis PT Tiara Abadi Sentosa. Pertama, yang akan kami klarifikasi adalah PT TAS ini yang kita sama tahu adalah perusahaan yang bergerak dalam pengangkutan, berada di wilayah Kota Kendari, merupakan salah satu pemegang IUP khusus atau UPK, pengangkutan dan penjualan komoditas mineral logam berdasarkan surat keputusan Menteri Investasi atau Kepala BKPM nomor 2146 garing 1 garing IUP garing P garing MDM garing 21 tertanggal 31 Desember 2021 dengan jangka waktu selama 5 tahun. Jadi UPK ini masih berlaku sampai 31 Desember 2026 besok. Yang kedua, bahwa PT TAS telah mengelola terminal untuk kepentingan sendiri atau yang kita biasa sebut itu TUKS berdasarkan surat keputusan Dirjen Perhubungan Laut dengan nomor PX Datar 429 garing PP titik 008 tertanggal 29 November 2016 tentang pemberian izin penggunaan sementara terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Kendari untuk melayani kepentingan umum komoditas RAW, material ore, nikel dan batu pecah. Selanjutnya izin tersebut itu diperbaharui dengan SK Dirjen Perhubungan Laut nomornya B.6 titik 244 garing P garing 008 tanggal 23 Agustus 2018 junto. Jadi berkesinambungan junto di SK Dirjen Perhubungan Laut nomor A.124 garing AL
DJPL tertanggal 3 Februari 2020 dan itu berlaku 12 tahun. 12 tahun. 12 bulan. Jadi ini permasalahan ini PT TAS telah mengelola terminal untuk kepentingan sendiri, TUJK itu sesuai surat dirjen. Kemudian juga diperpanjang berdasarkan surat dirjen perhubungan laut dengan nomor 249 garing AL titik 308 garing DJPL titik E 2026 tertanggal 21 Januari 2022 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 besok baru berakhir. Jadi ada klarifikasi juga bahwa PT TAS itu telah membuat kesepakatan. Kan selama ini ada di luar itu beredar bahwa PT TAS dengan PT MCM dan PT Steel. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa PT TAS telah membuat kesepakatan jual beli ore dengan PT MCM atau Modern Cahaya Makmur berdasarkan kontrak tertanggal 1 April 2025 dan di PT ST Nikel itu tanggal 1 Mei 2025. Jadi tidak benar yang beredar di luar bahwa dua mitra daripada PT TAS itu ilegal. Nanti rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan bisa mengecek di kementerian atau di perhubungan terkait dokumen-dokumen PT TAS. Selanjutnya kami perlu sampaikan juga bahwa PT MCM dan PT ST Nikel itu adalah pemegang IU. Kan selama ini teman-teman di luar itu mengatakan bahwa SCM dan ST Nikel itu ilegal. Perlu kami garis bawahi bahwa PT MCM dengan PT ST Nikel adalah pemegang IU. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komoditas nikel yang diolah oleh PT TAS dan diangkut oleh PT ST Nikel dan MCM itu sah dan legal. Jika ada yang misalnya mengatakan bahwa itu tidak sah, tidak legal, silakan tunjukkan buktinya. Itu. Jadi kami minta kepada teman-teman wartawan bahwa dengan adanya pemberitaan yang berimpas terhadap PT TAS yang menyatakan bahwa kegiatan PT TAS seolah-olah legal padahal ilegal, kami menilai bahwa pemberitaan tersebut merupakan tuduhan yang sangat keji, fitnah, karena tidak berdasarkan dengan fakta dan tidak berdasarkan informasi yang akurat. Sehingga kami minta kepada teman-teman yang ada di teman-teman media, teman-teman wartawan yang ada yang sempat meliput ini, silakan memberitakan sebesar-besarnya, seluas-luasnya terkait PT TAS yang semestinya. Beritakanlah yang baik atau yang buruk sesuai dengan fakta. Sehingga kami menilai bahwa oknum-oknum yang kemarin yang melakukan framing jahat kepada PT TAS, apalagi dia memfitnah,
bahwa seolah-olah Polda sebagai humasnya PT TAS, kami sampaikan bahwa legal opinion atau pendapat hukum itu kepolisian bisa memberikan pandangan hukum karena ada aturannya Perkapolri, aturannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Itu berhak kepolisian memberikan pandangan hukum atau pendapat hukum bagi instansi atau siapa saja yang datang meminta kepada kepolisian. Tanya dengan resmi, ya dibalas dengan resmi juga. Itu yang perlu kita sampaikan sehingga